Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam, Elia. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, kan saya baru belajar doktrin itu belum 1 tahun ya. Mhm. Eh, di Alkitab itu kan ada Injil yang lain. Yang termasuk Injil yang lain itu yang bagaimana? Injil yang lain yang Ibu maksud dari ayat Alkitab yang mana? Injil yang lain dalam pengertian Injil yang palsu Iya, atau apa? Injil yang palsu. beda ya Injil yang lain sama Injil yang palsu. Injil yang lain, oh selain daripada Yesus yang kami beritakan ya. Iya, Galatia 1 ayat 8 9 itu ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Galatia 1 ayat 8. Oke, ini tentang nasihat Rasul Paulus ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, Injil yang lain yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah Injil yang tidak memberitakan Tuhan Yesus dengan benar, yaitu Injil-Injil palsu. Ya, Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus sendiri. Berarti kalau ada memberitakan Injil yang lain atau Yesus Kristus yang lain selain daripada yang para rasul itu beritakan, maka itu adalah Injil yang berbeda, Injil yang palsu. Dan menurut Rasul Paulus, orang yang memberitakan Yesus yang lain, orang yang memberitakan Injil yang lain, orang yang memberitakan Yesus yang tidak benar, orang yang mengatakan Yesus tidak tersalib, Yesus bukanlah juru selamat, Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah Raja, Yesus bukanlah penolong umat manusia, maka Injil yang seperti itu adalah Injil yang palsu dan Injil yang berbeda. Jadi, orang-orang yang melakukan seperti itu akan mendapat celaka. Dan kita diperingatkan oleh Rasul Paulus untuk tetap setia kepada pengajaran yang benar, yaitu Injil yang diberitakan oleh para rasul. Gitu. Itu maksud Injil yang lain yang berbeda itu. Ya. iya. Eh, Padahal kan saya itu sudah bergereja itu sejak 2005. Tapi tapi saya baru dapat pengajaran itu ya rasanya belum 1 tahun gitu dari YT. Nah, itu kan sama nggak dengan jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus? Kalau em, teman-teman saya sendiri di gereja itu mereka masih percaya bahwa jalan keselamatan itu harus dengan berbuat baik gitu. Nah, sebetulnya Nah, melalui Tuhan Yesus saja itu atau harus Injil yang dengan palsu. berbuat baik? Itu Itu Injil yang termasuk palsu. termasuk Injil yang Keselamatan. palsu. Ya, jadi kalau ada gereja yang mengajarkan ada orang yang bisa diselamatkan dengan perbuatan baik, itu Injil palsu. Injil yang benar adalah keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kita baik, makanya Tuhan menyelamatkan kita. Tapi justru karena kita bodoh, justru karena kita adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka kita itu diselamatkan oleh Allah. Makanya keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi kalau ada orang mengatakan keselamatan itu adalah karena kebaikan kita, tidak benar. Tetapi kalau kita sudah mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, kita mengaku kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita harus membuktikan keberadaan iman kita itu melalui perbuatan baik kita. Gitu. Jadi nggak ada keselamatan di luar Yesus dengan perbuatan baik. Berarti orang yang berbuat baik di luar Yesus itu bisa diselamatkan. Itu sesat. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu dalam Yohanes 8 ayat 24.
Jadi, kalau ada orang Kristen mengajarkan bahwa kamu bisa selamat dengan perbuatan baikmu, kamu tidak percaya Yesus pun nggak apa-apa, kamu bisa tetap selamat. Itu sesat. Ya, itu bukan menyelamatkan orang itu justru membinasakan orang yang mendengarkan itu. Itulah Injil palsu. Ya. Hanya oleh karena iman, di dalam misteri iman, kita dapat dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Orang-orang yang berbuat baik tetapi tidak mau percaya Yesus itu tetap cacat di hadapan Allah. Dia memang berbuat baik, tetapi dia tetap dosanya tetap harus dihukum. Orang yang berbuat baik tetapi tidak mau percaya Yesus itu seperti menumpuk semen, menumpuk batu di atas pasir karena pondasinya tidak kokoh. Tapi kalau orang percaya Yesus yang adalah batu karang, ia beriman kepada Kristus yang adalah batu karang, maka ia harus membuktikan bahwa ia berdiri di batu karang yang teguh, yaitu dengan tidak digoyangkan oleh apapun di dalam iman. Ya, memang banyak Injil palsu sekarang diberitakan seakan-akan terapi atau usaha manusia bisa menjangkau kebenaran Allah. Padahal Allah sendirilah yang telah memberikan keselamatan itu melalui iman yang adalah tangan rohani kita untuk bisa menjangkau Dia di dalam anugerahnya. Begitu. Ya. Ya, eh, sebetulnya saya nggak pernah secara langsung gitu dengar pendeta tuh bilang ya mengenai Injil yang lain itu. Tapi eh, dari pengalaman ini, pengalaman saya dan juga teman-teman yang masih belum mengerti itu, berarti kan benar yang dikatakan bahwa kebanyakan pendeta itu pendeta lokal ya, eh, mereka khotbahnya khotbah etik, jadi hampir semua anggota jemaat itu tidak mengerti doktrin, tidak mengerti pengajaran, ya karena dari bahkan senior-senior juga kan nggak mengerti keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus saja. Kemudian mereka juga nggak mengerti apa itu aliran, apa itu denom. Ya, memang saya tidak mau menghakimi siapapun, tetapi memang semakin di penghujung zaman akan semakin banyak Injil yang diberikan hanya untuk memuaskan telinga. Seakan-akan manusia itu bisa berusaha untuk menjangkau kebenaran Allah. Banyak sekarang gereja menuntun orang berbuat baik untuk bisa selamat masuk surga, tetapi mengesampingkan bagaimana sebenarnya pengorbanan Kristus yang sangat efektif untuk membawa kita kepada jalan kebenaran. Banyak sekarang gereja-gereja yang khotbahnya itu berlomba-lomba berbuat baik agar apa? Agar kamu bisa diselamatkan, tetapi tidak menekankan bahwa kunci yang terutama adalah bagaimana Injil Kristus, bagaimana kematian Kristus, dan terlebih lagi bagaimana kebangkitannya itu membebaskan kita. Jadi sekarang terlalu banyak orang yang berusaha untuk berbuat baik, seakan-akan berbuat baik untuk menjangkau Allah, tetapi melupakan apa yang telah Kristus lakukan di dalam salibnya. Jadi orang itu fokusnya beritanya bukan lagi tentang salib, tapi bagaimana menabung uang, bagaimana mencintai persekutuan, bagaimana kita sama-sama hidup. Semuanya tentang itu. Tanpa mau menekankan tentang Injil Kristus, pemulihan, pengudusan, pembenaran melalui karya salib. Nah, jadi salib Kristus itu tidak dibenarkan, tidak lagi diberitakan. Padahal sejatinya salib Kristus itu harus diberitakan. Pengudusan, pembenaran anugerah Tuhan di dalam salib itu harus diberitakan. Dan berita itulah, berita Injil itulah yang akan menuntun semua pendengarnya kepada perbuatan-perbuatan baik tadi. Jadi bukan perbuatan-perbuatan baik itu untuk menjangkau karunia Allah. Tetapi salib Kristus itulah yang menuntun kita untuk berbuat baik. Karena kita berbuat baik bukan lagi karena ketakutan kita akan Allah. Tapi kita berbuat baik karena kita sadar bahwa Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi perbuatan baik kita bukan lagi atas dasar ketakutan. Tapi perbuatan baik kita, kasih kita didasarkan karena kesadaran bahwa Allah telah mengasihi kita melalui karya salib.
Nah, itu sekarang jarang diberitakan. Sekarang fokus kepada terapi, bagaimana menyembuhkan masa lalu, menyembuhkan ini, tapi tidak mau memandang pada salib Kristus. Tidak mau melihat bagaimana Kristus telah berkarya bagi manusia di dalam apa yang dia lakukan. Ya, tetapi itu semua adalah bahan evaluasi bagi kita, termasuk saya, semua pelayan-pelayan Tuhan. Karena bagaimanapun sebenarnya pelayanan yang benar adalah pelayanan yang memuncak kepada pengagungan Kristus atas segala sesuatu. Baik kita di dalam masalah, baik kita di dalam duka cita, baik kita di dalam sukacita, dan dalam keadaan apapun, Kristus harus ditinggikan. Itu yang harusnya kita yang harusnya kita lakukan. Bukan malah fokus ke yang lain-lain. Perbuatan baik itu adalah buah dari ajaran yang benar. Kalau kita mengenali kasih Allah dengan sejati, maka buah-buah kita juga akan sejati. Iman yang sejati akan berbuah kepada ketaatan hidup akan hukum-hukumnya Kristus. Begitu. Ya. Jadi kita harus nggak sih terdaftar atau menjadi anggota jemaat di gereja itu? Ya, kamu harus bertumbuh di dalam persekutuan jemaat yang tetap agar kamu bisa menerima perjamuan di sana, menerima sakramen di sana, bersekutu, bermarturia, berkoinonia, dan juga berdiakonia di sana. Itu harus begitu, ya. Kalau simpatisan saja nggak bisa, Ya harus kalau kamu bisa jadi anggota jemaat. kalau kamu bisa menjadi anggota, kenapa harus jadi simpatisan? Kalau kamu simpatisan kan kamu nggak bisa menerima sakramen penuh. Sakramen baptisan, perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Rahmat-rahmat keselamatan melalui gereja itu kan kamu tidak bisa terima semuanya kalau kamu hanya jadi simpatisan. Kamu harus memutuskan untuk bergabung menjadi keanggotanya. Tapi hati-hati memilih gereja. Begitu. Iya, makanya karena itu aku udah dibaptis dari 2005 udah dibaptis. Jadi kalau untuk ikut perjamuan kudus kan bisa tidak harus jadi anggota jemaat kan? Iya, tapi harus memutuskan untuk menjadi jemaat gereja. Tapi hati-hati memilih gerejanya. Kalau memang belum menemukan gereja yang tepat, ya ditemukan saja. Dicari kemana perginya. Gitu. Tapi harus Baik, bersekutu. makasih banyak ya. Oke, kita lanjut ya ke yang Eh, lain. Ada masih banyak orang soalnya di bawah yang mengantri ya. ya turunkan saja nggak apa-apa. Oke, thank you. God bless you.